Kalau sesuatu yang bukan nyata-nyata kejahatan ya, barangkali hanya soal mana klaim yang benar, yang sah sebagai pemilik lahan tersebut, maka sesungguhnya gugatan perdata itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan gugatan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya mau membacakan ada berita yang membuat sebagian kita miris tentunya ya. Mungkin ada juga yang senang ya, yang miris juga banyak. Tetapi kita bicara dari aspek keadilan dan kepatutannya saja ya, Sobat era sekalian. Wah, luar biasa ya, ini ada kasus yang segera dilimpahkan ya. Tapi saya ingin membacakan ini dulu ya. PTPN 8 polisikan Rizik soal lahan pesantren Megamendung ya. Jadi bukan PTPN 5 ya, karena kalau PTPN 5 baru mengangkat itu teman saya waktu kuliah ya, Budiman Sujatmiko sebagai komisaris independen. Nah, nanti kita bahas juga ya hakikat dari seorang komisaris independen, karena bagaimanapun tidak bisa dimungkiri Budiman Sujatmiko belongs to the PDIP ya. Artinya dia bagian dari PDIP, dan karena bagian dari PDIP ya pertama harus mengundurkan diri sebagai pengurus. Nah, sejauh mana the actual involvement sama formalitas. Kadang-kadang kan orang diangkat sebagai komisaris, mundur sebagai pengurus, tetapi kegiatan kepengurusan itu masih dijalani. Nah, ini yang kadang-kadang seperti melakukan penyelundupan hukum ya. Mudah-mudahan semuanya committed dan komitmen. Tapi kita nanti bahas soal komisaris independen itu kan. How come ya dikatakan independen sementara orang tahu bahwa dia bagian dari the ruling party, dan the ruling party itu punya presiden yang namanya Presiden Jokowi. Jadi sejauh mana independensi itu di dalam mengelola perusahaan kalau dia belongs to the ruling party. Oke, kita lihat ya, kita baca ini dulu ya. Jakarta, CNN Indonesia. Pentolan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dilaporkan Perkebunan Nusantara PTPN 8 ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum PTPN 7 ya. Kok ini 8, ini 7 ya. Iqbar Firdaus Nur Rahman menjelaskan Rizik adalah salah satu dari 250 orang yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Ratusan orang itu dikatakan juga masuk dalam laporan kepolisian. Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut, kata Iqbar di kantor Bareskrim Polri Jakarta Jumat 22 Januari. Disitat dari antara luar biasa, disitat ya. Itu berarti sitat itu bahasa baru ya, atau salah ketik ini, disitat ya. Oke. Akbar berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan yang sudah digunakan dan mengatakan bakal membawa semua pihak yang menyalahgunakan lahan ke ranah hukum. Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum, ujar Iqbar. Lah, selama ini kemana aja ini? PTPN 8 ya, baru mempermasalahkannya sekarang ketika ada genderang perang ya yang sudah ditabuh ya.
Iqbar juga mengungkap sudah melakukan somasi ke berbagai pihak yang menempati lahan PTPN 7. Ini 7 atau 8 ya? Ini kan ada di depannya bilang 7, 8. Oke, so kita baca dulu. Sebelum membuat laporan polisi, dia bilang ada pihak yang merespons baik, tetapi ada juga yang mengacuhkannya. Sepanjang yang saya tahu, pernah saya bacakan di sini, pihak Habib Rizik kan termasuk yang merespons ya. Bahkan mengatakan bahwa mereka adalah pembeli yang beritikat baik ya. Jadi mereka menjawab itu kalau tidak salah ya, tetapi tetap dilaporkan juga. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB 0041-1/2021 Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antonelli selaku pastor. Rizik dan Gabriele disangkakan pelanggaran pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan. Oh, ada juga ya. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang. Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Luar biasa ya. Nah, ini kalau diakumulasi berapa hukumannya ya. Ya, sobat RH sekalian. Itu tadi ya, perkembangan baru Habib Rizik akhirnya dilaporkan ke polisi juga ya. Jadi dengan status sudah 3 tersangka, 1 tersangka kasus kerumunan Petamburan, 2 kasus kerumunan Mega Mendungan, dan 3 kasus swab ya, di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah sekarang kasus tanah di Mega Mendung. Jadi Mega Mendung ada 2 kasus. Sobat era sekalian, kalau kita melihat masalah ini ya sederhananya begini. Soal itikat saja, kenapa baru dilaporkan sekarang? Kenapa tidak dilaporkan kemarin-kemarin? Atau karena kemarin ada kendala, atau karena tidak aware dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian kita harus kembali kepada doktrin awal. Apakah pihak Habib Rizik adalah pihak yang punya itikat baik dalam menguasai tanah tersebut, misalnya dengan membeli ya. Jadi kalau dia tidak punya itikat baik, ya tentu bisa dipersoalkan. Tapi kalau dia punya itikat baik, misalnya peralihan itu dia beli dari masyarakat, lahan itu sudah terlantar lama ya, selama puluhan tahun tidak diurusi ya. Karena begini, ada sebuah lahan ya yang secara teoritis ya, ini tidak kasus spesifik PTPN 8 ya atau PTPN 7 di sini. Tanah itu sudah terlantar lama, tapi tiba-tiba kemudian dibuat PTPN sebagai BUMN. Lalu BUMN itu menguasai tanah tersebut, tetapi ketika dia menguasai tanah tersebut karena ada keputusan negara, tidak segera ya, tidak serta-merta yang bersangkutan atau perusahaan itu atau BUMN tersebut mengelolanya atau mengolahnya. Akibatnya kalau dihitung dari penguasaan tanah oleh rakyat sampai peralihan, maka sesungguhnya itu secara menurut hukum harusnya memang tidak bisa lagi diambil alih karena penguasaan itu sudah dalam waktu yang sangat lama. Berdasarkan hukum yang ada ya, ini mohon maaf sobat era sekalian, saya bukan ahli hukum hak agraria, tetapi tentu ini adalah pengetahuan yang sangat dasar bahwa kalau sudah dikuasai puluhan tahun, kalau tidak salah 25 atau 30 tahun sampai ya, maka sesungguhnya sah menjadi milik orang yang menggarapnya. Nah, ketika orang yang menggarapnya ini mengalihkan tanah itu kepada pembeli yang beritikat baik ya, dengan membayar ya, dengan jual beli yang pada umumnya, maka ya tidak bisa dipidanakan. Kalaupun kemudian tanahnya ingin dikembalikan, misalnya ingin diambil lagi oleh PTPN, ya tentunya kita harus lihat, misalnya katakanlah tanah itu untuk kepentingan negara ya, untuk kepentingan perkebunan lagi dan lain sebagainya. Ya tentu harus ada penggantian rugi, ganti rugi misalnya untuk settlement. Tapi kalau memang tanah itu sebenarnya tidak untuk digunakan lagi sebagai perkebunan misalnya,
hanya lahan kosong begitu saja, maka ya harusnya pembeli yang beritikat baik dilindungi. Nah, saya tentu tidak tahu detailnya Sobat RH sekalian, karena detailnya itu yang paham, yang tahu tentu pihak pesantren Megamendung, ya, pihak Habib Rizik dengan pihak yang menjual tanah itu kepada pihak pesantren Habib Rizik, dan tentu sekarang proses itulah yang harus dibuktikan. Tetapi sekali lagi, saya bukan orang yang selalu mendorong untuk apa-apa pidana ya. Karena pemidanaan itu selalu akan membuat negara itu menggunakan tangan besinya untuk memidanakan orang. Padahal harusnya kan bisa diselesaikan secara perdata. Maksudnya begini Sobat Era sekalian, secara perdata kita harus ada proses pembuktian siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah tersebut. Karena itu biarlah pengadilan perdata yang menentukan. Kenapa harus selalu mempidanakan? Karena mempidanakan itu akan menyebabkan bentuk ketidakadilan. Kenapa? Karena proses pidana dan perdata itu proses yang berlangsung selama 2 kali. Toh apa untungnya misalnya PTPN mempidanakan? Harusnya kan ditempuh saja menggugat secara perdata terkait dengan keabsahan kepemilikan tanah. Itulah fungsi pengadilan sesungguhnya. Fungsi pengadilan perdata untuk menilai tanah ini milik siapa yang sesungguhnya. Karena ada 2 klaim yang berbeda. Kecuali memang nyata-nyata di depan mata terjadi perampasan dengan kekerasan. Kalau itu ya memang harus minta perlindungan kepada negara. Kalau ini kan dibangun pesantren, sudah lama berlangsung. Tiba-tiba baru hari ini ketika FPI dan Habib Rizik dihabisi, kemudian PTPN mempermasalahkan, dan tidak hanya ke ranah perdata, tapi juga ranah pidana. Padahal menurut saya ranah perdata sudah cukup. Asal pengadilan perdatanya jujur, fair, adil, ya, tidak masuk angin misalnya, maka cukuplah untuk menyelesaikan konflik agraria ini harusnya. Tapi begitu dibawa ke ranah pidana, maka di situ akan ada subjektivitas pihak kepolisian yang akan menilai. Dan penilaian itu coba bayangkan, ada 250 orang yang dilaporkan. Kira-kira habis nggak tenaga Bareskrim untuk menjadikan tersangka 250 orang itu, atau untuk memeriksa? Atau pihak Bareskrim hanya akan menersangkakan Habib Rizik dan salah satu pendeta tadi mungkin? Kan jadi tidak adil. Jadi Sobat Era sekalian, saya sekali lagi selalu mengatakan, kalau sesuatu yang bukan nyata-nyata kejahatan, ya, barangkali hanya soal mana klaim yang benar, yang sah sebagai pemilik lahan tersebut, maka sesungguhnya gugatan perdata itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan gugatan pidana. Karena gugatan pidana itu ya selalu gugatan yang bersifat memaksa, dan kita tahu bahwa laporan kepolisian itu memberikan subjektivitas kepada polisi, kepada penegak hukum untuk menggunakan tangan besinya dalam tanda kutip. Karena ini pengaduan, ya bolanya tergantung di polisi. Apakah polisi mau menindaklanjutinya atau tidak? Apakah polisi kemudian mau mengolah kasus ini atau tidak? Dan itu sudah pasti merepotkan kalau kita bicara equality before the law, karena yang dilaporkan adalah 250 orang. Memanggil 250 orang untuk diklarifikasi saja susah, ya. Masa misalnya yang diklarifikasi hanya Habib Rizik tok misalnya, kan jadi terlalu kentara dan sangat tidak adil. Ya Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ya suatu saat, ya, saya berdoa negara ini menjadi negara yang betul-betul melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan negara yang selalu ingin membidik warga negaranya agar warga negaranya dipenjarakan, dipidanakan hanya karena soal-soal yang sesungguhnya bisa diselesaikan di ranah lain. Misalnya, pertama ranah musyawarah dan mufakat, yang kedua adalah ranah pengadilan perdata. Jadi kita tidak ingin memenuhi penjara, tahanan kepada orang-orang yang sebenarnya sangat produktif dan bukan jahat dan bisa bekerja di masyarakat, seandainya badan dia tidak terkurung. Dan tidak juga memberikan efek jera, karena pengadilan politik, ya,
pengadilan yang tidak adil itu tidak akan pernah memberikan efek jera. Efek dendam ada ya. Jadi ketika kekuasaan berganti akan terjadi yang namanya retaliation ya. Balas dendam ya, revenge ya. Kita tidak ingin menjalankan politik balas dendam dalam hidup bernegara ini. Biarlah politik ini berjalan dengan logika politiknya, tapi hukum harus berjalan tegak lurus dan benar-benar atau betul-betul menggunakan pidana atau pengaduan tindak pidana itu sebagai the last resort, sebagai jalan terakhir, ultimum remedium. Kalau jalan yang lain itu sudah exhausted, sudah tidak bisa ada jalan lain untuk mencapai atau mencari keadilan. Ya, sahabat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.